Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 13 Februari tahun 2022 adalah hari Minggu biasa ke-6. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 15 ayat 12, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 20. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 6 ayat 17 dilanjutkan dengan ayat 20 sampai 26. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem,
dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jalan bahagia. Apa jawaban Anda bila ditanya seperti ini? Apakah Anda bahagia dengan hidup Anda? Mungkin Anda telah dengan gampang menjawab bahwa Anda sungguh bahagia dengan hidup Anda sekarang ini. Tetapi sebaliknya, mungkin Anda sulit menjawabnya karena ternyata Anda punya beban hidup karena masalah relasi, pekerjaan, penyakit, permusuhan, dan sebagainya. Rasa bahagia juga kadang sulit dialami karena kita suka membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Akibatnya, yang mekar dalam hati bukanlah rasa puas dan syukur atas pengalaman hidup, tetapi rasa gelisah, iri hati atau cemburu dan rakus, bahkan dengki dan marah. Rasa bahagia jauh dari hati kita karena kita berpikir bahwa kebahagiaan akan kita alami bila hidup kita selalu steril dari masalah, selalu berlimpah secara materi, selalu dalam relasi tanpa konflik, selalu merasa dikasihi tanpa perlu membuang energi untuk mengasihi dan merawat relasi tersebut. Tetapi sebenarnya, kebahagiaan utuh atau murni seperti ini mustahil kita alami di bumi ini, sebab kebahagiaan dan kemuliaan sejati hanya akan kita alami di surga. Para murid dan orang banyak yang datang mendengarkan Yesus, juga jemaat perdana, sebenarnya adalah pribadi-pribadi yang punya masalah dan beban hidup real seperti kemiskinan dan kelaparan,
ketidakadilan sosial, pengucilan, penolakan, dan penganiayaan karena iman. Menghadapi orang-orang seperti ini, Yesus mengajarkan jalan kebahagiaan yang bisa kita baca dalam bacaan Injil pada hari ini. Pengajaran Yesus ini pertama-tama tidak mengatakan bahwa hidup kita akan mulus tanpa masalah atau beban, tetapi sebenarnya mengajarkan bagaimana kita mesti bersikap dan bertindak di tengah dunia yang syarat persoalan ini, supaya nantinya layak menerima kebahagiaan sejati di langit dan bumi yang baru, di mana tiada lagi penderitaan, tangis, dan air mata. Di sana perkabungan dan duka cita akan berlalu semuanya. Santo Ambrosius merenungkan sabda bahagia Yesus ini dan meringkaskan dalam 4 jalan atau keutamaan fundamental. Pertama, kesederhanaan. Orang sederhana tidak akan rakus, tetapi mampu bersyukur, merasa berkecukupan, dan hidup bahagia. Kedua, keadilan. Manusia mesti selalu lapar akan keadilan. Tidaklah baik jika mata hati manusia itu dibutakan oleh kepentingan pribadinya dan melupakan kepentingan orang lain, sehingga berlaku tidak adil untuk mendapatkan materi dan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan merampok harta atau berkat tetangganya. Kasihilah seorang akan yang lain. Ketiga, kebijaksanaan. Orang bijaksana digambarkan sebagai orang yang menangis. Ia menangis karena rasa bersalah dan tobat di hati atas dosa-dosanya. Ia tidak akan sombong, penurut, tenang, dan rendah hati. Keempat, ketabahan. Iman kepada Kristus bisa menjadi sebab kita dibenci, dicela, ditolak, dan dikucilkan, bahkan dianiaya. Tetapi ganjaran besar menanti mereka yang tabah memikul segala salib ini. Orang yang tabah mempunyai kelembutan dan belas kasih. Keempat keutamaan ini saling berhubungan dan akan membentuk pribadi beriman yang matang dan dewasa. Saudara-saudariku terkasih, 4 keutamaan tadi bisa kita kejar dan pupuk dengan baik dalam hati kita bila kita selalu mengandalkan Tuhan. Nabi Yeremia secara jelas mengatakan hal ini. Karena itu, iman dan harapan kita kepada Tuhan janganlah pernah pudar. Baik kita ingat kata-kata Nabi Yeremia ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Semoga demikian. Amin.